Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim kontra menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi Dewan ini mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban itu diasumsikan sebagai tindakan yang dianggap melanggar hukum, namun tidak ada pihak lain yang secara langsung itu dirugikan baik secara fisik maupun secara materi. Diskriminalisasi di sini itu juga berarti bahwa menghapus tindak pidana atas suatu tindakan kejahatan. Tim pro menyatakan bahwa karena tidak ada korban secara langsung, maka negara itu tidak punya hak untuk mencampuri urusan pribadi warganya yang mengarah kepada hukum pidana. Namun, saya sebagai tim kontra menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi kali ini karena pendekatan itu terlalu sempit karena mengabaikan efek domino dan mengikis fungsi hukum sebagai penjaga moral dan juga pelanggaran sosial, di mana ini juga akan merusak tatanan masyarakat serta tatanan hukum yang ada di Indonesia. Memasuki argumen saya yang pertama yaitu tidak ada korban secara langsung bukan berarti tidak ada dampak sosial. Saya tidak setuju dengan logika hanya karena tindakan tidak ada korban secara langsung maka negara harus mendekriminalisasikan kasus-kasus tersebut, karena pada kenyataan lapangannya, pada bukti aslinya itu tetap menyebabkan adanya dampak sosial yang merugikan. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang mengkonsumsi narkoba, itu tidak hanya merusak tubuhnya sendiri, namun itu juga akan menimbulkan dampak-dampak sosial bagi orang lain seperti dampak beban ekonomi, dampak sosial, serta dampak medis bagi negara seperti adanya biaya rehabilitas, lalu ada penyalahgunaan overdosis hingga rusaknya hubungan keluarga dan masyarakat adalah efek tidak langsung yang merugikan masyarakat lain. Lalu ada contoh lain yaitu prostitusi. Meski prostitusi itu dilakukan secara sukarela, namun praktik ini menutup erat dengan perdagangan manusia, eksploitasi perempuan, serta meningkatkan resiko penyakit menular seperti HIV. Nah, tim pro itu menyatakan bahwa status quo membuat kondisi mereka itu terpaksa karena maraknya kemiskinan. Saya tidak menutup mata kemiskinan itu adalah sesuatu kenyataan, tapi membiarkan orang miskin menjual tubuhnya atau terjebak dalam perjudian dan narkoba bukanlah solusi, karena itu adalah eksploitasi yang terselubung. Diskriminalisasi di sini itu membuat kemiskinan negara. Apakah kita akan membiarkan sistem hukum berubah menjadi alat pembenaran bagi pasar gelap dan industri destruktif yang mencari keuntungan dari orang-orang miskin? Lalu memasuki argumen saya yang kedua, yaitu diskriminalisasi itu justru melemahkan peran negara sebagai pelindung masyarakat. Di sini, negara itu bukan sekedar penjaga hukum, tapi juga penjamin kesejahteraan serta moral kolektif bagi masyarakatnya. Jika negara itu bersifat netral dan acuh tak acuh terhadap kasus-kasus seperti ini, tindakan-tindakan ini akan merusak struktur seperti narkoba, prostitusi, maka negara itu sama saja menyerah dari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat serta mensejahterakan masyarakatnya. Maka ini berarti sama saja dengan negara itu membuka legalisasi industri narkoba, lalu kita juga memberi ruang ekspansi untuk kapitalisme prostitusi, kita juga akan melegitimasi kerusakan sosial sebagai hak individu. Maka di sini dekriminalisasi itu sama saja dengan membuka jalan bagi komersialisasi perilaku-perilaku berbahaya. Banyak negara yang mendekriminalisasi prostitusi itu malah justru menghadapi gelombang baru seperti perdagangan manusia dengan kedok sesuatu yang ilegal. Begitupun dengan narkoba, dengan kita melegalisasi narkoba itu sama saja dengan memicu overdosis, kecanduan remaja, serta pasar gelap paralel. Maka di sini legalitas itu adalah memberikan rasa aman yang semu, tapi pada kenyataannya itu justru akan menghilangkan hambatan bagi pasar-pasar eksploitatif berkembang lebih banyak, sehingga akan muncul banyak pengedar narkoba, banyak pembohong yang akan melestarikan budaya buruk ini, kasus-kasus buruk ini. Lalu argumen saya yang ketiga yaitu pendekatan individualistik tidak cocok dengan konteks sosial Indonesia. Indonesia itu merupakan masyarakat komunal, masyarakat religius, dan juga berbasis pada nilai moral. Di mana di sini hukum itu bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga soal kesusilaan serta kedamaian dan juga moralitas. Bila kita mengadopsi pendekatan liberal murni, kita sedang menggali kubur bagi nilai-nilai Pancasila dan juga norma masyarakat kita sendiri. Nah, jika tim pro mengatakan daripada dihukum lebih baik korban-korban tersebut dibina, benar, namun mendekriminalisasi kejahatan ini bukanlah suatu solusi. Yang perlu dilakukan adalah mereformasi hukumnya. Bayangkan saja jika seluruh tindakan dibiarkan, apakah konsumsi video kekerasan seksual dianggap bebas asal tidak menyakiti siapapun? Maka apakah konsumsi narkoba itu juga diwajarkan selama itu tidak menyakiti atau merugikan orang-orang di sekitarnya? Padahal itu tetap merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti dampak-dampak sosial yang telah saya sebutkan tadi. Nah, tanpa hukum sebagai pagar, masyarakat itu tentunya akan kehilangan arah.
Jika tim pro mengatakan bahwa diskriminasi di sini itu mengurangi beban penjara, mengurangi stigma, juga akan meningkatkan kebebasan individu, namun pada kenyataannya pengurangan beban penjara itu tidak harus melalui dekriminalisasi, melainkan melalui diversifikasi penegakan hukum seperti wajib rehabilitas, mediasi komunitas, atau hukuman non penjara seperti hukuman denda. Maka di sini juga akan berkaitan dengan stigma masyarakat. Nah, stigma itu tidak akan hilang karena hukum dihapuskan. Bahkan stigma ini dapat bertambah karena masyarakat itu kehilangan rasa kontrol sosial dari hukum yang dihilangkan ini. Lalu tim kontra tidak hanya memaparkan argumennya, namun di sini kami juga menawarkan program atau proposal. Proposal yang kami ajukan yang pertama yaitu reformasi hukum, bukan penghapusan. Di sini kita dapat merevisi undang-undang agar kita dapat membedakan antara pengguna narkoba ringan serta pengedar, di mana hukum yang akan diterapkan di sini juga akan berbeda-beda sesuai dengan keparahan kasus yang telah diperbuat. Lalu yang kedua yaitu kita akan menerapkan rehabilitas wajib sebagai sanksi utama, bukan pemindahan yang kaku. Nah, di sini adanya rehabilitas itu tentunya akan tetap membuat orang yang melakukan tindakan tersebut itu menjadi jera. Nah, lalu kita juga akan membuat jalur hukum khusus seperti kejahatan tanpa korban itu yang bersifat restoratif. Lalu proposal kami yang kedua yaitu penguatan pendidikan sosial dan juga moral. Di sini kita harus mengedukasi masyarakat, terutama remaja yang sering sekali terjebak dengan masalah-masalah ini, tentang konsekuensi sosial, medis, psikologis dari tindakan-tindakan seperti pengonsumsi narkoba, prostitusi, serta perjudian. Lalu proposal kami yang ketiga yaitu regulasi dan juga pengawasan ketat terhadap area abu-abu. Area abu-abu di sini itu berarti area yang rentan, yang rawan akan tindak-tindak kejahatan ini terjadi, seperti negara itu harus tetap mempertahankan status hukum kejahatan ini. Namun negara itu juga harus tetap memberikan ruang mitigasi melalui pendekatan kemanusiaan dan juga kesehatan. Nah, di sini kami menolak mosi bukan karena kami itu anti perubahan, tapi di sini kami peduli dengan keselamatan sosial jangka panjang bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kejahatan tanpa korban itu adalah istilah atau retorika yang merugikan, yang mereduksi kenyataan kompleks, yang tidak semua korban itu bisa dilihat secara langsung. Banyaknya korban itu tidak bersuara tapi menderita. Terima kasih.